Jadi Bapak Ibu, dunia ini sakit itu ujian. Kekayaan itu ujian. Dalam kalam hikmah Imam Al-Ghazali Pak ya. Apapun yang kita miliki itu semua ujian. Mau kaya ujian, mau doktor ujian, mau tidak apapun ujian semua. Yang nikmat itu cuma satu kata Imam Ghazali. Apa itu? Semua ujian itu kita gunakan untuk taat. Kaya taat itu nikmat. Miskin taat itu nikmat. Karena nikmat itu sesuatu yang kekal dibawa pulang ke akhirat. Contoh Pak. Contoh satu amal ya. Raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa cuma 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya? Padahal dunia ini ada emas, ada harta, ada penguasa. Tapi dengan 2 salat fajar kalah semua dunia ini. Kenapa Pak? Mau tahu jawabannya? Mau Pak? Mau tahu jawabannya Pak? Mau tahu aja, mau tahu banget nih? Kata Imam Zakaria, juga kata Imam Al-Ghazali, tidak pantas sebenarnya satu amalan yang kita baca, yang kita bawa, misalnya sholat subuh, atau bacaan bismillah sajalah, subhanallah, kita bandingkan dengan dunia ini. Kenapa? Dunia ini sebanyak apapun yang kita miliki, dia akan hancur. Harta berkesudahan jadi rongsokan. Jabatan akan berkesudahan jadi mantan. Tapi ucapan subhanallahmu kekal di sisi Allah. Sedangkan sholat 2 rakaatmu sebelum subuh itu jadi amal yang kau bawa ke hadapan Allah. Engkau ingin punya dunia sebanyak ini atau membawa subhanallah untuk bertemu dengan Allah. Yang punya dunia akan habis begitu saja, tapi subhanallahnya kekal. Itu sebenarnya Pak. Jadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan sisinya. Apa? Sholat sunat tadi menjadi bekal, sedangkan dunia ini jadi apa Pak? Hancur gitu aja, habis dia. Yang bahasa gini ya, bahasanya. Yang kita sholat itu kekal namanya baqa, sedangkan dunia ini fana. Masa yang fana dibanding dengan yang baqa? Ya tak sebanding lah. Paham Pak Bu? Maka yang sukses itu adalah kehidupan yang baqa. Ketika kita berada di dunia, sudah menjalankan ketaatan, berarti kita sudah mempersiapkan hidup untuk hijrah. Mana yang hijrah? Kita akan bermigrasi dari dunia menuju akhirat. Dan hijrahnya takkan balik lagi. Maka akan kita tinggalkanlah dunia ini. Bapak Ibu siap tak meninggalkan dunia ini? Siap tak Pak? Siap tak? Siap lah. Memang pasti kita tinggalkan. Lalu bagaimana cara meninggalkannya itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai di Madinah itu ada 4 adab orang hijrah. Itu latar belakangnya, Pak. Jadi perjalanan hijrah itu adalah meninggalkan kesulitan, kepayahan, penderitaan menuju kebahagiaan. Yang sulit itu, yang payah itu kalau tidak kenal agama. Yang sukses bahagia itu kalau kita tahu cara mengamalkan agama. Terserah mau jadi apa. Mau jadi direktur, mau jadi profesor, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dosen, mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha, mau jadi apa saja. Terserah, yang penting kamu jadi orang taat, selesai. Karena bagi Allah tak ada, Pak, nih yang satu tukang masak. Yang satu misalnya kita nih rumah makan. Yang satu tukang menggalih kambing. Yang satu tukang sembelih kambing, yang satu tukang masak kambing, yang satu tukang hidangkan kambing, yang satu lagi tukang beli kambing. Mana yang hebat di antara yang semua itu? Nggak ada kan? Sama aja. Kata yang bilang tukang kambing, yang beli kambing, aku lah yang hebat kan, aku beli. Kata orang kambing, aku lah hebat, aku yang ternak kambing. Kata orang yang beli kambing, kalau tak aku beli, tak laku ternak kau. Nggak ada yang hebat, kita cuma menjalankan aturan Allah. Sama orang bilang penguasa itu hebat. Manalah penguasa itu hebat? Coba tak ada rakyat hebat bisa. Orang bilang dosen hebat. Manalah dosen hebat? Kalau tak ada mahasiswa, ada nak dosen Pak? Tergantung kita melihat. Orang lihat mau hebat dosen itu. Kalau saya bilang hebat mahasiswa itu apa? Bayarnya SPP, bayarnya ini, disuruhnya dosen itu ngajar. Ada dengar situ. Nggak suruh-suruh dosen itu kan gitu kan? Sama ya Pak. Nggak ada kita nih hebat. Pura-pura hebat ada apa? Itulah yang ngaku-ngaku hebat, namanya iblis. Allah keluarkan dia dari neraka, dari surga. Kata iblis, jangan sekarang ya Allah, tunda dulu nanti sampai hari kiamat. Jadi iblis itu belum masuk neraka lagi, Pak. Minta tunda dah. Kerjanya apa sekarang? Menggoda kita untuk jadi orang kayak dia. Apa tuh? Aden. Sesikit saya. Mengaku merasa hebat. Padahal kita tidak ada apa-apa. Itulah kalimat tak ada apa-apa itu. La haula wala quwata illa billah. Tak ada apa-apa kita ini kecuali bersama dengan
Allah. Balik kita ke hijrah. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi katakan, tidak ada lagi hijrah setelah ini. Hijrah bukan ini. Tapi yang hijrah itu mana, kata Nabi? Walakinnal hijrah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang terhadap dirinya. Jadi sudah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Karena yang dilarang Allah itulah yang membuat kita susah. Coba kita, apa yang dilarang Allah? Syirik, masuk neraka, Pak. Apa yang dilarang Allah? Berzina, masuk neraka, Pak. Apa yang dilarang Allah? Durhaka sama orang tua, masuk neraka, Pak. Apa yang dilarang Allah lagi, Pak? Melakukan riba, masuk neraka, Pak. Kan gitu aja. Jadi semua yang dilarang Allah itu buat kita menderita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kita sudah meninggalkan belum apa yang dilarang Allah? Jadi sudah termasuk orang hijrah atau belum kita? Yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau tadi kan dosa besar tuh, syirik. Syirik itu dosa paling besar. Yaitu mempersekutukan Allah. Kafir jelasnya, menyembah selain Allah. Tapi ada perbuatan syirik yang tak sengaja, padahal dia besar. Apa contohnya? Ini kan dosa larangan. Dilarang mempersekutukan Allah. Lalu ada perintah paling besar. Apa perintah paling besar, Pak? Kerjakan. Kalau bilang jangan lakukan syirik, berarti itu larangan. Sekarang perintah Allah paling besar. Kerjakan oleh kalian. Apa paling besar, Pak? Di antara seluruh perintah. Apa, Bu? Sholat. Jadi kalau tak sholat gimana? Dosa paling besar mengerjakan apa yang Allah larang. Terus dosa paling besar meninggalkan apa yang Allah perintahkan gitu. Perintah paling besar sholat. Jadi orang menyepelekan sholat tuh sama dengan menyepelekan Allah. Besok masuk jam 8-nya kata gubernur. Kalau nak masuk jam 8 dah nggak usah. Datang nih jam 10. Apalah Pak Gubernur tuh. Sepele Gubernur Pak. Langsung kena pecat. Tapi Allah tuh kan kasihnya tak hingga Pak. Sekarang terserah kau lah. Nanti tunggu ya kata Allah Ta'ala. Sampai waktu yang dijanjikan. Aku minta keadilan. Hakmu dah kupenuhi. Itu untuk dikasihi. Makan kau 30.000 bisa kau makan kambing. 30.000 modal kita. Beli nasi tak perlu nanam padi. 30.000 modal kita. Sudah dapat kelapa. Tak perlu manjat kelapa. 30.000 modal kita. Ada dapat dendeng kerbau. Tak perlu beternak kerbau. 30.000 modal ibu-ibu. Itu pun dah paling enak tuh. Rumah makan sederhana. Kalau yang di 8 tuh, depan tuh hampir 8.000 udah dapat kita kan. 8.000 udah dapat. Nasi, apa lagi? Ayam, apa lagi Bu? Mokok semua. Ada nak 8.000 tuh bisa bertanam padi Bu? Itu cara Allah ngatur hidup. Kita semua dalam kasih Allah. Inilah kasih Allah. Tapi hak Allah apa? Diibadati. Apa itu ibadah? Patuh. Sekarang yang Allah larang udah kita tinggalkan belum? Udah, pokok jawabnya lah Pak. Insya Allah gitu. Mana larangan Allah? Yang syirik oke lah. Kita tinggalkan. Entah ya entah tidak pula. Kan? Syirik ini contoh gini Pak. Bisa. Kita ini masih banyak pelaku syirik nih. Naik rumah baru. Kadang-kadang rumah baru Pak. Nanti dikasih kelapa di atas. Belum naik atap tuh kan. Ada kelapa. Ada apa lagi Pak? Pisang. Apa Pak? Ada darah ayam. Saya pernah tukang tunggu taruh rumah saya. Saya bilang untuk apa tuh Bang? Untuk penjago katanya. Ya, jangan macam-macam saya bilang. Dia bilang, Ustaz, tak perlu dipasang tuh batang kelapa, daun pisang, biji kelapa, kemudian lengkap lah. Untuk apa saya bilang? Untuk penjaga dia bilang. Kalau menjaga tuh tak perlu pisang sama kelapa tuh Bang. Kalau penjaga tuh ambil sapam security kita sewa taruh sini saya bilang. Macam-macam aja lah Bang. Ini rumah Ustaz saya bilang. Tobat lah antum nih saya bilang. Enggak kan biasanya model itu Ustaz katanya. Model biasa bilang Pak. Apa tuh? Masih percaya yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Nanti lahir anak bayi. Katanya tidak syirik lagi. Taruh gunting di sini. Bu, gunting ditaruh sini. Untuk apa tuh Bu? Biar setan tak takut. Mana pula ada ilmu setan takut sama gunting? Dari mana ilmu? Gunting ditaruh di sini. Kadang-kadang garam. Apa lagi Bu? Kadang-kadang bawang putih, bawang merah. Emang anak bayi itu nak dibikin sambal apa Bu? Dicincang itu digoreng jadikan telur dadar. Aduh, aja orang Amerika nak tahu dia tuh. Kadang-kadang Quran berat ditaruh di atas kepalanya. Quran itu bukan jadi bantal. Quran itu untuk dibaca dan diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Yang kayak gitu tuh, perilaku-perilaku seperti itu tradisi budaya. Kita percaya itu mendatangkan manfaat dan mudarat, padahal Allah la ilaha illallah.